Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji dan dosen pembimbing, perkenalkan, nama saya Iwan Suaramo Putro, kelas reguler B, angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas landasan konseptual saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Yoga Retreat Center di Desa Sange, Kecamatan Ambian Semal, Kabupaten Badung. Langsung saja saya mulai presentasinya. Presentasi pertama saya awali dari latar belakang. Latar belakang perencanaan dan perancangan Yoga Retreat Center di Sange ini adalah kunjungan wisatawan ke Bali. Salah satu sasaran kunjungan wisatawan ke Bali yaitu Kabupaten Badung, di mana Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Bali yang banyak diminati oleh wisatawan asing untuk dikunjungi. Oleh sebab itu, Badung terus berusaha mengembangkan potensi wisata. Salah satu cara mengembangkan potensi wisata yaitu dengan program pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung yang memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata. Di Kabupaten Badung terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan. Salah satu sasaran pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung Utara yaitu Desa Sange. Banyak program yang akan dilakukan dalam pengembangan desa wisata ini. Salah satu programnya yaitu perencanaan Yoga Retreat Center di Desa Adat Irano, Sange, Kecamatan Ambian Semal, Kabupaten Badung. Dengan adanya Yoga Retreat Center ini diharapkan dapat memaksimalkan kunjungan wisata ke Badung, khususnya di Desa Sange. Perumusan konsep dasar dan tema rancangan, di mana konsep dasar yang dipakai adalah relax and fun with nature, di mana konsep ini sangat berkaitan dengan alam, di mana penerapan dalam desain akan membuat para pengunjung merasakan kesan alam yang masih terjaga, sehingga pada saat melakukan kegiatan yoga, pengunjung bisa merasa relax dan fun. Contoh penerapan salah satunya dari segi penggunaan material, bentuk dan yang ditransformasikan, dan penggunaan furniture dan juga penataan bangunan yang nanti sangat berpengaruh bagi kenyamanan pengunjung. Untuk tema perancangan yang dipakai yaitu ekoarsitektur, di mana penerapan desain ekoarsitektur pada desain bangunan sangat memanfaatkan potensi alam, mulai dari peletakan bangunan, bukaan pintu ataupun jendela, dan juga pemilihan material seperti penggunaan kayu, bambu, ataupun material yang dapat mencirikan kesan alam pada bangunan. Kebutuhan luasan tapak, jadi total luasan setelah dikurangi sirkulasi parkir kemudian dikali 30% mendapatkan hasil 3.772 meter persegi. Untuk mencari luasan tapak yaitu luas lantai bangunan dibagi KDB, jadi 3.772 meter persegi dikali 100 dibagi 30, jadi hasilnya 12.573,33 meter persegi dibulatkan menjadi 13.000 meter persegi, maka luasan tapak yang didapat yaitu 13.000 meter persegi. Konsep zoning, tujuan dari konsep zoning ini adalah untuk memposisikan ruangan sesuai fungsinya sehingga kelancaran kegiatan dan kenyamanan dalam set dapat terwujud untuk kelancaran aktivitas masing-masing fungsi. Dasar pertimbangan dari konsep ini adalah kondisi existing set, kemudahan dalam beraktivitas sesuai dengan kebutuhan, tercapainya suatu kesatuan fungsi yang baik. Dari hasil existing dapat disimpulkan zonasi dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu warna merah zona utama, kemudian yang warna biru zona penunjang, dan yang warna kuning zona servis, dengan penempatan pembagian zona utama, penunjang, dan servis pada area set sesuai dengan data fungsi ruang dan organisasi ruang. Peletakan zonasi pada set juga sudah mempertimbangkan potensi set yang ada sehingga bisa lebih memaksimalkan fungsi kegiatan yang akan diwadahi pada set ini. Konsep tata letak entrance, berdasarkan analisa kondisi set, penggunaan sistem entrance yang menggunakan 2 jalur untuk masuk dan keluar kendaraan ini sangat baik agar mengurangi kemacetan yang ada pada entrance, karena di depan set jalan yang tersedia tidak terlalu lebar, sehingga dengan penggunaan sistem ini bisa lebih meningkatkan kenyamanan pengguna. Konsep bentuk entrance, untuk bukaan entrance sudah mempertimbangkan ukuran kendaraan yang akan melintas. Dan untuk hasilnya, di sini bentuk entrance mengambil analogi dari bentuk daun yang dikombinasikan dengan bentuk entrance Bali minimalis sehingga dapat terlihat lebih menarik. Bentuk daun diambil untuk melambangkan suasana alam yang masih sejuk dan alami dengan penggunaan material alam seperti kayu, dan tidak lupa menambahkan bentuk ornamen tempelan Bali minimalis agar dapat mengadopsi budaya lokal setempat. Penggunaan material kayu juga sesuai dengan tema yaitu ekoarsitektur, dan juga penggunaan cahaya, pengaturan cahaya pada entrance yang membuat entrance pada malam hari terlihat lebih menarik.
Konsep pola massa. Pola massa linear cocok digunakan pada set ini karena bentuk set yang memanjang dan memiliki kontur yang lumayan curam, sehingga dengan penggunaan sistem sirkulasi linear secara otomatis pengunjung akan mengikuti alur sirkulasi sembari menikmati fasilitas yang tersedia, yang dimana mereka juga dapat menikmati pemandangan alam yang ada dengan mengikuti jalur sirkulasi yang dibuat linear dengan fungsi utama yoga berada pada bagian bawah set yang berkontur. Konsep bentuk massa. Berdasarkan analisa bentuk massa yang digunakan, yaitu bentuk persegi panjang, yang mempertimbangkan bentuk set. Bentuk persegi panjang akan dilenggongkan agar dapat memaksimalkan pandangan ke arah pelatih pada saat melakukan aktivitas yoga. Diterapkan pada bentuk bangunan, dan untuk memanfaatkan set yang berkontur, penggunaan persegi panjang yang memanjang ke arah tebing akan membuat bangunan menjadi lebih luas dengan overstep ke arah jurang dan akan terlihat lebih menarik. Dan penggunaan bentuk segitiga akan diterapkan ke bentuk atap bangunan yang mengambil analogi gunung yang biasanya berada di utara, karena tempat yoga ini berlokasi di Badung bagian utara, sehingga bentuk segitiga yang menyerupai gunung pada bagian atap juga sangat cocok untuk diterapkan pada bangunan ini. Konsep orientasi massa. Dari hasil analisa, maka orientasi massa pada Yoga Retreat Center ini adalah orientasi memuncak yang mengarah ke barat untuk memanfaatkan potensi view yang ada di sekitar set, yang dominan berada di arah barat set, yang dapat mendukung kegiatan utama pada bangunan ini, yaitu kegiatan yoga retreat yang sangat membutuhkan suasana alam seperti pemandangan untuk memaksimalkan atau mendapat suasana rileks pada saat latihan yoga. Konsep fasad. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan bentuk dan tampilan fasad yang sesuai dengan fungsi bangunan dan mempertimbangkan potensi alamnya di sekitar set. Dasar pertimbangan dalam konsep ini adalah fungsi bangunan, potensi set, tema, dan juga konsep yang digunakan. Dari hasil analisa fasad bangunan menggunakan bukaan-bukaan yang besar agar view dari luar bangunan bisa terlihat dengan jelas, dan material yang digunakan menggunakan material kayu dengan finishing natural sehingga kesan ekoarsitekturnya dapat terlihat. Konsep sirkulasi massa. Dari hasil analisa penataan massa bangunan pada tempat yoga ini mempertimbangkan view dan juga memanfaatkan kontur existing pada set, yang bertujuan untuk membuat suasana area yoga ini lebih alami dan menjadi menarik, sehingga sirkulasi pada massa bangunan yang digunakan adalah sirkulasi linear, yang dimana pengunjung akan mengikuti jalur sirkulasi sesuai penataan pola massa bangunan. Konsep ruang luar. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mendapatkan penataan ruang luar yang sesuai dengan kondisi set dan memanfaatkan potensi alam yang ada agar terciptanya suasana yang mendukung dari fungsi utama perencanaan ini, yaitu sebuah yoga retreat center yang tidak lepas dari konsep dan tema, sehingga semua unsur dapat disatukan di ruang luar melalui penataan yang baik. Dengan demikian akan muncul kesan indah dan nyaman untuk beraktivitas di ruang luar. Di sini pada elemen soundscape terdapat beberapa vegetasi yang akan diletakkan di bagian ruang luar, yaitu yang ada pohon palem, pohon ketapang, pohon jepun, dan juga pohon Volitia asoka. Untuk bagian hardscape dan set furniture-nya di sini menggunakan material paving block pada bagian area parkir, aspal pada area jalan masuk ke Yoga Retreat Center, kemudian penataan lampu merkuri pada area parkir untuk penerangan pada saat malam hari, kemudian pada sirkulasi di sepanjang ruang luar di area Yoga Retreat Center ini menggunakan material kayu, dan juga penataan lampu yang terlihat lebih menarik pada malam hari. Untuk konsep ruang dalam. Untuk ruang dalam pada fasilitas utama, yaitu studio yoga, di sini juga mempertimbangkan tema, yaitu ekoarsitektur dengan menggunakan material seperti sirap, bukaan-bukaan yang besar dengan penutup menggunakan kaca, dengan struktur atap menggunakan kayu dan juga kombinasi bambu dengan penggunaan material kayu pada lantainya. Kemudian untuk fasilitas penunjang seperti fasilitas kafe, di sini juga mempertimbangkan tema, yaitu ekoarsitektur. Tak jauh dari studio yoga juga menggunakan material seperti atap sirap, rangka atap menggunakan kayu dengan kombinasi bambu, hingga menggunakan material kaca.
Kemudian untuk fasilitas penunjang lainnya seperti guest house di sini juga mempertimbangkan tema rancangan yaitu ekoarsitektur dengan menggunakan material dominan menggunakan material kayu dengan kombinasi kaca pada ruang dalam. Konsep pemilihan struktur untuk substruktur di sini menggunakan fondasi tiang pancang pada bangunan fasilitas utama dan juga kafe yang memiliki overstay ke arah jurang yang memerlukan pengikat yang kuat pada tanah dan yang miring sehingga fondasi tiang pancang sangat cocok digunakan untuk jenis bangunan yang berada di tanah miring seperti bangunan yoga ini. Sistem superstruktur pada bangunan utama yang digunakan pada bangunan yoga ini adalah struktur rangka kayu dengan kolom dan balok induk yang mengikuti tema dan juga memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar set dan juga mendukung fungsi bangunan yaitu sebagai tempat yoga menggunakan material kayu sebagai struktur untuk mendukung konstruksi lantai sehingga kesan ekoarsitektur bisa lebih terlihat. Untuk apel struktur, penggunaan rangka atap kayu memanfaatkan potensi alam sekitar yang juga mempertimbangkan tema rancangan yang digunakan yaitu ekoarsitektur yang sangat memanfaatkan potensi alam yang ada. Penggunaan rangka atap yang diekspos juga mempertimbangkan fungsi bangunan yaitu sebagai tempat yoga sehingga penggunaan rangka atap ekspos akan memaksimalkan tinggi ruangan. Sistem pencahayaan. Konsep sistem pencahayaan dibagi menjadi dua yaitu sistem pencahayaan alami dan sistem pencahayaan buatan. Untuk sistem pencahayaan alami pada bangunan Yoga Retreat Center ini digunakan untuk menerangi ruangan pada pagi sampai sore hari yang dimana kegiatan utama dominan dilakukan pada jam-jam tersebut sehingga dengan penggunaan bukaan-bukaan yang besar pada ruangan cahaya alami bisa masuk dengan mudah dan energi alam bisa termanfaatkan secara maksimal. Kemudian untuk pencahayaan buatan pada area yoga ini akan digunakan pada malam hari karena pada pagi sampai sore menggunakan pencahayaan buatan dan untuk pencahayaan buatan di sini menggunakan lampu gantung yang akan menjadi penambah estetika pada bangunan sehingga ruangan bisa terlihat lebih menarik dan tidak mengganggu fungsi yang akan diwadahi. Sistem pengawaan pada bangunan Yoga Retreat Center ini dominan menggunakan pengawaan alami karena dengan konsep bangunan yang memakai banyak bukaan sehingga meminimalisir penggunaan pengawaan buatan sehingga lebih hemat. Dengan bukaan yang besar-besar itu juga akan dapat memberikan suasana alam dan udara yang sejuk bagi pengguna bangunan tersebut di mana fungsinya sebagai tempat yoga yang sangat memerlukan udara yang sejuk untuk meningkatkan konsentrasi pada saat melakukan yoga. Konsep utilitas air hujan dan sungai. Dari hasil analisa untuk pengolahan air hujan yang baik menggunakan peresapan dan pada resapan tersebut akan dipasang alat untuk memfilter dengan baik air hujan tersebut lalu akan dibawa ke bak penampungan dan selanjutnya akan digunakan untuk menyiram area taman dan parkir. Konsep utilitas air bersih. Dari hasil analisa, jadi sumber air yang digunakan pada bangunan ini menggunakan sumber air dari sumur yang akan disalurkan ke beberapa keronteng yang ada di beberapa titik yang sudah disediakan pada set, kemudian disalurkan ke tempat yang akan digunakan dan juga akan disalurkan ke titik hidran yang diposisikan di setiap fasilitas bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Konsep utilitas air kotor dan air bekas. Untuk air bekas dan air kotor akan disalurkan ke bak penampungan limbah, selanjutnya akan dibawa menuju ke bak kontrol. Di sini terdapat sistem biofilter di mana air limbah tersebut diproses sehingga jernih, lalu akan dibawa ke bak penampungan air untuk didistribusikan ke pompa air untuk menyiram tanaman. Konsep utilitas pengolahan sampah. Sampah di tempat yoga ini akan dibedakan menjadi dua jenis yakni sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik yang terkumpul akan dibawa menuju tempat bak dan dibuat kompos yang digunakan untuk pupuk dari tanaman, sedangkan untuk sampah non-organik yang terkumpul akan disortir menggunakan mesin utilitas pemadam kebakaran. Dari hasil analisa maka dari itu sistem pemadam kebakaran yang ada pada set hanya menggunakan hidran halaman atau full hidran habis, sedangkan di dalam studio menggunakan APAR. Utilitas listrik. Dari hasil analisa untuk antisipasi mati listrik dari PLN, untuk itu akan ditambah genset sebagai cadangan apabila mati listrik terjadi sehingga tidak mengganggu aktivitas di dalam set tempat yoga ini. Konsep utilitas komunikasi. Jaringan telekomunikasi yang digunakan adalah sistem extension LAN dengan PABX, sedangkan untuk jaringan internet sebagai sarana informasi menggunakan jaringan lokal area network atau LAN. Konsep utilitas keamanan bangunan. Untuk hasilnya di sini menggunakan beberapa sistem keamanan yaitu menggunakan cara manual,
kemudian menggunakan CCTV, sistem monitoring center, kemudian under facial surveillance system, yaitu dengan pengamanan pada entrance set. Konsep utilitas penangkal petir hasil analisa sehingga dipilih penangkal petir gen di mana dengan ketinggian 20 meter dapat menghasilkan radius 150 meter sehingga cocok dipakai di tempat yoga, namun akan dipasang lebih dari satu untuk dapat menjangkau seluruh area yoga. Penangkal petir akan dipasang di 3 sudut set sehingga keamanan dari pengunjung yang berada di luar tempat yoga juga terjamin. Kelebihannya, sistem pemasangan relatif praktis dan alat-alat yang cukup sederhana, efisien, dan biaya relatif murah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.